Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur pagi ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita saat ini persiapkan hati kita dengan penuh kerendahan hati menghadap tahtanya. Kita sebagai penyembah-penyembah yang kudus dan mulia di hadapannya. Kami ajak untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan nyanyi pujian dan syukur.
bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami. Layakkan kami untuk jadi menjembah penyembah-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Bila saat ini Engkau hadir dalam ibadah kami, dari awal hingga selesainya, hadirat-Mu bertata atas puji-pujian kami. Hadirat-Mu bertata atas ibadah kami dari awal hingga selesainya. Berikan sukacita bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau dengan sukacita. Urapi kami semua, kuduskan kami, layakkan kami untuk masuk dalam ibadah-Mu. Urapi kami setiap pelayan-Mu. Kudusnya hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang dari Engkau sendiri, yang Engkau telah taruh di bibir lidah hamba-Mu. Semuanya itu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu saja. Kuduskan hamba-Mu, urapi dan urapan yang khusus dari Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur bagi-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal selesainya hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan kita ada sebagaimana ada saat ini. Karena apa? Karena Tuhan, Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian. Dia akan
belum menyapa Ibu Maria. Semangat sampai lupa Bu, maaf. Selamat pagi Bu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia dalam setiap keadaan kehidupan kita. Dia senantiasa ada, Dia perlindungan kita, Dia penolong kita, Dia perisai kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Hanya Dialah satu-satu yang kita andalkan dalam kehidupan kita.
satu-satunya yang kami andalkan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Tuhan, kami boleh berada di minggu terakhir di bulan yang ke-11 karena penyertaan-Mu, karena kami mengandalkan Engkau. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu, saat ini kami akan masuk dalam acara penyerahan anak. Biar Engkau memimpin acara ini Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Kami juga bersyukur Engkau sudah mengirim hamba-Mu yang sebentar akan melayani firman-Mu. Pakai beliau dengan urapan yang baru. Dan kami semua Tuhan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami percaya jika Engkau yang hadir, segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Cinta Anak-anak. Dan saya undang keluarga saudara pagi ini, silakan duduk saudara. Pagi ini kita akan menyaksikan acara penyerahan anak dari dua keluarga. Yaitu pertama dari Deo Jufael Putra Giawa. Ya, saya undang keluarga Eliaman Giawa untuk maju ke depan, dan Ibu Meris Alfaninggar. Kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Dan kedua anak Karen Emily Hertanto. Lahir di Semarang dari Lukas Hertanto dan Eodia Aldin Yuwono. Saya persilakan. Tuhan dan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan menyerahkan kedua keluarga ini ya. Yang pertama dari Deo Jufael Putra Giawa, lahir di Semarang tanggal 16 Juli 2022. Kalau ada putra berarti laki-laki ya saudara ya, karena memang anaknya laki-laki, jadi takut nggak diakui, jadi dikasih nama langsung Putra ya. Deo Jufael Putra Giawa ya saudara, dari Eliaman Giawa, Ibu Meris Alfaninggar, dan anak daripada Karen Emily Hertanto. Tentu namanya Karen itu wedo ya. Ya, lahir di Semarang tanggal 20 Juli 2022. Ayah Lukas Hertanto dan Ibu Eodia Aldit Yuwono ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang beriman dalam Alkitab, bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus berusia 8 hari untuk diserahkan di bait Allah. Jadi sebetulnya dia anak Allah, tapi dia diserahkan itu memberikan teladan kepada umat percaya, umat orang beriman, untuk menyerahkan anak-anak mereka ya pada saat mereka masih bayi. Karena GBI tidak mengadakan baptisan anak-anak, tapi penyerahan anak-anak sampai usia 12 tahun baru dibaptis ya. Jadi kalau masih kecil di bawah 12 tahun itu diserahkan ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab itu, saat ini kedua keluarga ini membawa anak-anak mereka yang dilahirkan kepada Tuhan. Sebagaimana saya baca, saya tidak berkhotbah saudara, sebab yang berkhotbah sudah ada di bawah yang akan berkhotbah. Saya hanya membacakan Matius 19 ayat 13 sampai 15 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, hari ini kalian berdua telah mengambil, saya bertanya kepada kedua keluarga sebelum saya mendoakan mereka, kalian berdua
mengambil satu langkah seturut firman Tuhan ya, untuk menyerahkan anak-anak kalian ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena mereka menyadari sebagai orang tua memiliki keterbatasan. Apalagi anak-anak sekarang, wah pinter-pinter ya saudara, memiliki keterbatasan. Karena itu kiranya Tuhan menuntun kalian untuk membimbing anak-anak yang kekasih menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ya, hari ini saya sebagai hamba Tuhan akan memintakan berkat khusus kepada anak kalian. Tetapi sebelum saya mendoakan, berjanjikah kalian berdua akan mendidik anak-anak kalian menjadi mengenal nilai-nilai rohani yang benar dan seturut dengan firman Allah? Saudara, jemaat sudah menyaksikan bahwa kita sudah mendengar bahwa mereka akan mendidik anak-anak mereka. Nanti kalau udah besar jangan dikatakan ya terserah aja, kalau mereka mau ke gereja ya silakan, enggak. Tapi mereka berjanji dengan membawa anak kecil ini, mereka memintakan hikmat pertolongan Tuhan dalam membimbing, menuntun anak-anak mereka supaya mengenal nilai-nilai rohani yang benar, takut akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Karena itu kita akan menyanyikan kusrahkan dirinya kepada Tuhan, lalu kita akan menyerahkan kedua anak mereka kepada Tuhan. Bersama saudara, tolong kedapkan tangan saudara ke depan agar kita bisa mendoakan mereka. Dalam surga, saat ini kami memintakan doa khusus untuk anak-anakmu, berkat khusus untuk Deo Jufael Putra Giawa. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pemeliharaan penyertaan-Mu dari masa anak-anak, dewasa, bahkan sampai tua. Berkat Tuhan turun atas anak ini, menjadi anak yang berkenan kepadamu, menyenangkan orang tua, menyenangkan, menjadi berkat bagi gereja dan bagi lingkungan. Kami percaya Engkau selalu menyertai anak ini, dijauhkan dari sakit penyakit, bertumbuh dan menjadi sukses karena penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan kedua orang tua mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati Eliaman sebagai iman dalam membimbing anak mereka, menuntun dengan hikmat dan urapan Tuhan, membawa anak-anaknya kenal akan Engkau, mengerti nilai-nilai rohani yang benar, dan Engkau dipermuliakan. Begitu juga untuk Meris, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan Deo Jufael Putra Giawa ke dalam tangan-Mu. Engkau turunkan berkat khusus bagi anak ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan juga anak Karen Emily Hertanto ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bayi ini Tuhan. Kami percaya bayi yang diberikan begitu cantik. Engkau memberkati anak ini bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu, menjadi berkat dalam keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat dimanapun dia berada, dari kecil sampai besar. Berkat-Mu terus tercurah atas anak ini, menjadi kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu dengan memberikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Lukas dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, memberikan roh hikmat dalam dia membimbing, menuntun. Tuhan, menjadi imam di dalam keluarganya, untuk menuntun istri anak-anaknya. Tuhan, mengenal nilai-nilai rohani yang benar dengan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan Edio Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati kedua keluarga ini. Saat ini kami percaya berkat-Mu turun
turun atas keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada mereka. Saat ini kami percaya dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Biar Engkau pakai Ibu Maria Harningsi menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih kami boleh menyaksikan acara penyerahan anak. Haleluya. Amin. Selamat bagi kedua keluarga. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Ini Eliaman sama, tolong sama. Selamat ya. Silakan. Aduh, anaknya kecil. Selamat ya. Anaknya cantik banget. Ya, Tuhan berkati. Kiranya kasih setia Tuhan terus melingkupi kita semua, amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Allah ada bersama kita. Ya, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu apa saudaraku? Berkat orang percaya. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ada berkat yang menanti, amin. Sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan diberikan, disediakan bagi setiap orang yang percaya. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, 1 bulanan yang lalu ini, Presiden kita Joko Widodo itu menyampaikan satu pidato, dan itu didengar oleh banyak orang masyarakat Indonesia, kita khususnya. Beliau menyampaikan bahwa kita di tahun 2023 akan masuk di tahun yang gelap, tahun yang kelam, situasi yang sulit, situasi yang sangat menyedihkan, situasi yang penuh dengan pergumulan. Kita akan masuk di sebuah tahun-tahun yang gelap, tahun yang suram. Artinya apa? Bahwa resesi ekonomi, resesi yang melanda dalam kehidupan kita semua orang di dunia ini semakin parah. Jadi semakin hari bukan semakin baik. Kita telah melewati satu masa yang begitu luar biasa sulitnya, yaitu masa pandemik atau masa corona. Dan kita masih ada di masa pandemik, di mana kita masih ada virus corona itu melanda dunia, dan beberapa dunia masih ada lockdown, sehingga mereka mengalami satu perekonomian yang sangat parah. Dan dunia luar, orang-orang luar, mereka menganggap, memberikan kehormatan, memberikan satu pengakuan bahwa Presiden Indonesia adalah presiden yang baik, yang bijaksana, dianggap bisa menanggulangi, bisa mengatasi masa corona atau masa pandemik itu dengan baik. Salah satu bukti adalah di mana Indonesia tidak menerapkan lockdown beberapa waktu yang lalu, tetapi PPKM level 3, level 4 dan seterusnya. Kenapa? Kalau negara-negara yang menerapkan lockdown itu akan membuat satu parah ekonomi yang terjadi, dan itu dialami oleh negara-negara luar. Tetapi Indonesia dengan kebijaksanaan presiden, mereka tidak melockdown Indonesia, hanya memberikan PPKM. Kalau Indonesia sampai di lockdown, saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan jatuh lebih parah lagi dalam perekonomian. Nah, ini yang terjadi dan ini sebuah kenyataan. Dan Presiden memberitahukan kepada kita, rakyat Indonesia lewat pidatonya, untuk tahun-tahun ke depan, Bapak Ibu diusahakan untuk bisa mengatur perekonomian keluarga dengan bagus. Kenapa? Karena kita akan masuk di masa yang sulit, masa yang suram, masa yang lebih kelam lagi tentang perekonomian. Bahkan dihimbau untuk kita tidak memberi barang-barang mewah, yang akhirnya barang-barang mewah itu tidak bisa lagi untuk kita putar keuangan kita, tetapi diharapkan memberi barang-barang yang memang perlu, ya, memang perlu penting dibeli, atau paling tidak menyiapkan uang cash sehingga sekali waktu, pada waktu kita mengalami sebuah kesulitan parah itu, kita masih bisa membeli sembako untuk makan minum. Itu adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, karena kita hidup memang bukan untuk makan, tetapi makan itu untuk kita bertahan buat hidup. Nah, ibu bapak saudara kasih Tuhan, dan kita dianjurkan sedemikian rupa untuk mengatur, memanage keuangan kita, supaya pada waktu kita masuk dalam satu kesulitan, kita masih bisa makan.
Ya, kita masih bisa cukup. Nah, itu sebabnya begitu luar biasanya Presiden kita itu membentengi atau memberi solusi-solusi yang terjadi atas apa yang terjadi buat bangsa, dan memberikan satu statement-statement di mana kita bisa mengatur segala sesuatunya agar kita boleh dalam damai sejahtera. Nah, kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa makan? Halo? Masih bisa makan semua? Haleluya, puji Tuhan ya. Kecuali yang diet kan seperti itu ya. Kita masih bisa makan 2 kali atau 3 hari. Ya 3 hari, 2 kali atau 3 kali dalam sehari, itu berkat kemurahan Tuhan. Amin. Nah, itu yang diprediksi dan itu yang akan terjadi menurut segala sesuatu apa yang dipandang, apa yang dilihat oleh pemerintah, bahkan seluruh dunia. Pemerintah-pemerintah di dunia mengatakan hal yang sama, sehingga mereka salut, mereka angkat topi, dan mereka sangat-sangat senang dengan Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mengatasi krisis moneter, krisis perekonomian, krisis kepercayaan begitu luar biasa. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi Ibu Bapak sering kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun kita masuk di masa kesulitan, kita masuk di masa resesi, kita ada di masa yang kelam, masa yang gelap, penyertaan Tuhan ada buat kita. Pertolongan Tuhan ada buat kita. Meskipun kita ada di dalam resesi, firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita, kita tetap bisa resepsi. Amin. Artinya kita masih tetap bisa makan kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Nah, kuncinya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, untuk kita diberkati Tuhan, kuncinya hanya satu, percaya. Percaya, percaya, percaya itu kunci untuk kita bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan berkata, apa yang kau percayai akan terjadi. Jadi kalau kita percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan berkat Tuhan, percaya akan campur tangan Tuhan, itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari kita akan lihat bagian-bagian dari firman Tuhan. Berkat orang percaya. Kita akan baca dulu pendahuluannya. Pendahuluannya Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Firman 1, 2, 3. Firman Tuhan hari ini adalah apa saudaraku? Rema yang akan terjadi bagi setiap kita yang percaya dan masuk dalam kegerakan Allah. Jadi firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kuncinya percaya. Percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan mengalami sukacita Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Dan ketika kita percaya, berkat Tuhan dicurahkan untuk kita semua. Nah, mari kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat-ayat itu bicara tentang kegerakan Allah yang akan digenapi bagi gerejanya dan orang-orang apa saudaraku? Percaya. Ayat-ayat ini mungkin sering kita dengar, atau khotbah ini mungkin sering kita dengar, tetapi pagi hari ini mari kita akan lihat bagaimana Allah itu bergerak dalam diri orang percaya, dan firman itu menjadi rema dalam hidup orang percaya, dan apa yang kita percayai itu akan menjadi kenyataan. Mari kita akan lihat dulu Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita baca dulu. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan apa saudaraku? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan apa saudaraku? Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ayat 1 dan ayat kedua ini bicara tentang kondisi keadaan zaman, bicara tentang kondisi keadaan kita, di
mana kita hidup sekarang ini dan masa tahun yang akan datang yang sudah diprediksi oleh pemerintah bahwa kita akan masuk di dalam suasana yang kelam, tahun kelabu yang gelap, yang tidak bisa dipastikan segala sesuatunya. Tetapi ingat, dengar baik-baik ayat 1 dan ayat 2. Memang kita sedang hidup dalam situasi yang tidak nyaman, kita sedang hidup dalam situasi yang serba kurang, serba terbatas. Tetapi firman Tuhan berkata, terang Tuhan, kuasa Tuhan ada untuk kita orang percaya. Dan ibu bapak sering kasih Tuhan, terang itu telah memenuhi hidup kita, terang itu tinggal dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada terang, kegelapan itu akan pergi. Amin. Di mana ada anak Tuhan, di mana ada orang percaya, kegelapan tidak akan menguasai. Artinya Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, mari kita akan lihat bagian-bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama di sini kita akan lihat, saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Ayat 1 sampai ayat yang kedua tadi. Kemuliaan Tuhan terbit atas orang percaya, terbit atas diri kita, ada bersama kita. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau terang itu ada, kegelapan tidak akan menguasainya. Amin. Kalau kita ada, maka kemiskinan, ketidakberdayaan, ya, resesi tidak akan membuat kita jatuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan berikan kita kemampuan. Saat kita jatuh, saat kita lemah, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Amin. Itulah kekuatan kita di dalam Tuhan. Mari kita akan lihat bagian-bagian dari firman ini. Firman Tuhan itu akan terbit atas kita. Apa itu artinya dan apa itu maksudnya? Yang pertama, Tuhan mengajak kita apa, saudaraku? Bangkit menjadi terang. Meskipun kegelapan dan kejahatan menutupi Indonesia, menutupi seluruh dunia ini, tetapi terang Tuhan, yaitu kebaikan, kebenaran, firman Tuhan ada pada umat Tuhan. Amin. Jadi firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, hari ini kita sehat, hari ini kita kuat, hari ini kita diberkati Tuhan, hari ini kita bisa makan, itu karena firman Tuhan yang menjamin kita. Ya, itu karena kekuatan dari Tuhan. Jadi sungguh luar biasa, firman ini yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Lalu di sini dikatakan yang B, setiap anak Tuhan harus apa, saudaraku? Bangkit, ya, memberitakan Injil, mencari jiwa, menjadi berkat. Kenapa? Karena kita akan menjadi jawaban bagi dunia. Kita akan memberikan solusi bagi dunia. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Kita harus mewartakan, menceritakan kasih Tuhan Yesus Kristus, atau diartikan menginjil. Keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ketika melihat kita, berjumpa kepada kita ini adalah surat terbuka, Injil yang terbuka. Ketika mereka melihat kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, ya, kejujuran kita, integritas kita, maka mereka akan melihat Yesus ada dalam diri kita. Amin. Dan kalau Yesus itu bisa dilihat mereka ada dan dalam diri kita, maka mereka akan percaya Yesus Kristus. Entah itu keluarga kita, di tengah-tengah community keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, atau itu di sekolahan, di mana kita bersekolah, studi, di mana Tuhan taruh. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, dimanapun engkau ditaruh Tuhan, dibuang Tuhan, maka di situ engkau akan menjadi terang. Dimanapun kita berpinjak, kaki kita meminjakkan tanah, di situ kita akan menjadi terang. Artinya apa? Solusi, jawaban. Orang akan datang kepada kita. Ya, mungkin untuk share, mungkin untuk mendapatkan sesuatu, jalan keluar dari kesulitan, persoalan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan kita umat Tuhan, gereja Tuhan, itu akan memberi jawaban bagi dunia ini. Siapa itu gereja Tuhan? Selain gedung gereja yang kelihatan ini, gereja Tuhan adalah kita, orang percaya. Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah apa, saudaraku? Bait Allah.
di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi gereja Tuhan yang sesungguhnya itu adalah diri kita. Dan Tuhan berkata melalui nubuatan firman Tuhan, dari diri kita akan terbit, akan keluar terang Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Kita yang sudah bekerja di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dimanapun kita berada, orang harus melihat Yesus Kristus melalui kita. Amin. Melalui tutur kata kita, perbuatan kita, sehingga orang akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengalami panen jiwa, kita akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kami alami. Kami alami saudara yang kasih Tuhan, mulai dari masa pandemi kemarin, masa corona yang berat-berat, yang keras itu, sehingga kita harus beribadah dengan segala sesuatunya terbatas saudara yang kasih Tuhan. Bahkan jarak duduk pun sangat terbatas, dibatasi ya, begitu longgar dan lain sebagainya. Justru kami mengalami panen raya. Itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Tadinya kami hanya ibadah sekali. Waktu mulai pandemi kemarin, mulai corona kemarin, Tuhan kirim jiwa, sehingga tidak bisa lagi ibadah satu kali, ibadah harus 2 kali saudara yang kasih Tuhan. Kalau dulu ibadah itu jemaat yang setia itu hanya sekitar 100 sampai 150 jiwa, tetapi sekarang ini dari pandemik sampai sekarang ini 250 hingga sampai 300 jiwa itu yang datang. Kami tidak ngerti saudara yang kasih Tuhan, kami tidak memahami apa isi hati Tuhan, tetapi apa kata firman Tuhan itu kami mengalami. Beberapa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maaf, orang-orang Muslim itu dari daerah lain, dari daerah namanya Karangjati dan sekitarnya, ya, mereka pergi ke gereja, ya, naik kendaraan umum, lalu pada turun di depan gereja, mereka masuk gereja. Setelah selesai ibadah, lalu saya konseling sama mereka, saya bertanya kepada mereka, tadinya sempat takut juga kan, karena maaf orang-orang yang pakai pakaian yang lain, ya, jangan-jangan ini mau nyelidiki gereja dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu saya tanya, kenapa Bapak ke tempat ini, kenapa Ibu ke tempat ini? Dia bilang, enggak tahu kenapa saya harus ke sini. Waduh, tambah terkejut juga kan ya. Siapa yang mengajak Bapak Ibu? Siapa yang menyuruh untuk di tempat ini? Enggak tahu, enggak ada yang menyuruh. Waduh, tambah nget ya. Lalu kenapa ke sini? Saya bilang, ya enggak tahu, pokoknya saya harus ke gereja. Ya, saya harus ke gereja. Saya harus ke sini, saya harus beribadah. Berarti Bapak Ibu mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus? Iya, kata mereka. Dan sampai hari ini mereka beribadah. Amin, haleluya. Ya, mereka beribadah, ternyata tidak mencari sesuatu yang menakutkan. Wah, itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan karena itu tidak mungkin. Nah, itulah karya Tuhan, itulah Tuhan sendiri. Jadi saya yakin, saya percaya bukan hanya kami yang mengalami, tapi gereja ini pun akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu keyakinan kita. Kuncinya apa tadi? Percaya. Ketika kita percaya, maka janji Tuhan itu digenapkan. Mari kita akan lihat bagian yang kedua. Yang kedua, kita akan melihat di sini, saudara kasih, berkat orang percaya. Apa saja itu berkat orang percaya? Yang kedua, akan terjadi apa? Penuaian. Ya, penuaian. Mari kita akan lihat dulu, baca dulu Yesaya 60 ayat 3 sampai ayat yang keempat dulu ayatnya. Yesaya 60 ayat yang ketiga, 3:21. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang itu dulu, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari kita akan lihat di sini apa makna, apa artinya. Ya, Tuhan bicarakan kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan lihat penguraiannya, saudara. Yang kedua, kita akan mengalami panen raya. Kita akan mengalami satu
generasi yang begitu luar biasa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Yang pertama, ada pertobatan jiwa-jiwa baru. Amin. Ada pertobatan jiwa-jiwa baru, di mana ada kesulitan, di mana ada masalah, di mana ada persoalan. Disitulah sebenarnya peluang untuk kita mengalami kegerakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan akan selalu menepati janjinya. Kuncinya apa? Percaya. Percaya. Nah, akan ada jiwa-jiwa baru. Lalu yang B, ada apa saudaraku? Pertumbuhan gereja, pelipat gandaan kualitas dan kuantitas. Jadi kita dipanggil Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak menjadi bayi terus, tetapi bertumbuh. Amin. Bertumbuh dan akhirnya menjadi dewasa seperti apa yang Tuhan mau. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, entah sudah berapa tahun percaya kepada Tuhan, maka Bapak Ibu mengalami pertumbuhan, terlibat dalam sebuah pelayanan, dan akhirnya mengasihi Tuhan, dan terus pertumbuhan. Jadi pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas, pertumbuhan rohani. Dan kalau rohani kita bertumbuh, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mula-mula Allah selalu bergerak dalam hal rohani. Rohani kita bertumbuh, kita menjadi orang yang dewasa rohani, maka yang jasmani akan mengikutinya. Amin. Jadi Tuhan memberkati rohani kita, dan kalau Tuhan itu memberkati rohani kita, yang jasmani juga akan mengikutinya. Ya, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Lihatlah apa? Burung-burung di udara yang tidak menabur, ya, diberi makan oleh Tuhan tiap hari. Lihatlah bunga-bunga bakung yang tidak merenda memintal, tetapi diberi keindahan. Apalagi kita umatnya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Nah, itulah yang Tuhan mau, akan terjadi pelipat gandaan. Ini harus kita imani. Jadi keluarga kita yang belum percaya Tuhan, sekali waktu melalui doa-doa kita, mereka akan terima Yesus Kristus. Itu menjadi doa kita bersama. Lalu ada pemuritan, ya, ada pemimpin-pemimpin baru, leadership, ya. Saya selalu berkata kepada jemaat-jemaat, ya, umur saya semakin hari akan semakin bertambah, ya. Sekali waktu saya akan meninggalkan pekerjaan Tuhan, saya akan meninggalkan jemaat, itu yang saya katakan. Tetapi jemaat tidak bisa berhenti dan tidak boleh berhenti. Gereja itu akan terus maju. Amin. Nah, itulah kekuatan kuasa gereja. Jadi gereja ini tidak akan berhenti. Saudara yang kasih Tuhan, almarhum beliau Bapak Gembala dipanggil Tuhan, diteruskan oleh Ibu Gembala, dan sampai hari ini berjalan, bahwa gereja itu tidak berfokus kepada satu orang pemimpin. Amin. Pasti Tuhan siapkan di bawah Ibu Gembala. Saya yakin, saya percaya akan disiapkan juga pengurus-pengurus gereja, jemaat-jemaat yang militan, yang setia kepada Tuhan, yang terpanggil untuk melayani, menjadi satu jajaran dalam sebuah pemuritan, sehingga gereja ini tidak akan berhenti sampai Yesus datang yang kedua kali. Itulah kekuatan gereja. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama untuk menikmati janji Tuhan buat kita. Jadi jangan takut, jangan gentar, bahwa Allah akan menyertai kita. Dan firman Tuhan berkata, penyertaanku ada sampai kesudahan alam. Ya, dasar saudara yang kasih Tuhan, luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Waktu saya ditinggal suami saya, anak saya baru umur 4 tahun. Dan yang besar baru umur 8 tahun. Waduh, dan gereja kami sangat sedikit, ya, jemaat hanya sekitar 30-40. Saya berpikir mau bawa kemana, ke arah apa ini pekerjaan Tuhan ini, jemaat yang kasih Tuhan. Saya harus menghidupi kedua anak, dan saya harus berjuang untuk mempertahankan pekerjaan Tuhan yang ada di desa yang kasih Tuhan. Saya hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan itu, ada orang-orang yang dipertemukan dengan saya, mendoakan saya, memberi kekuatan. Yang pertama ada orang dari Amerika, saudara, yang tidak saya kenal, yang tidak saya tahu. Ketika dia mengadakan KKR di Ambarawa, lalu besoknya itu kepengen ketemu saya.
kepengen ketemu saya, mendoakan saya bahwa engkau akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan ketika engkau percaya dan tekun. Aku menjadikan gereja ini gereja misioneri. Itu yang pertama nubuatan saya terima, gereja misioneri, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang memberitakan Yesus Kristus. Itu hamba Tuhan pertama, saudara kasih Tuhan, dari Amerika. Yang kedua diteguhkan lagi seorang hamba Tuhan dari Australia, saudara kasih Tuhan. Bahasa pun saya tidak ngerti, bahasa Inggris saya tidak ngerti. Isanya I love you. Waduh, tok kan bisanya gitu ya. Terima kasih. Kan hanya itu saja, sudah kasih Tuhan. Tiba-tiba itu hamba Tuhan lagi dibawa untuk ketemu saya. Dia berkata, ini kepengen berdoa buat kamu. Oh silahkan. Ya, saya didoakan dan ada penerjemahnya sama. Dia berkata, aku akan mengurapi engkau dan akan menjadikan gereja ini gereja yang misioneri. 2 kali sudah kasih Tuhan, hati saya mulai tenang. Saya mulai bangun, mulai bangkit dan terus melayani Bapak Ibu. Oh tidak mudah seorang ibu, seorang janda ditinggal anak 2 ya. Lalu jemaat masih kecil, tidak mudah sudah kasih Tuhan. Tetapi saya tetap setia. Yang ketiga saudara, orang Australia. Orang Australia itu datang lagi kepada saya dan saya tidak paham, tidak ngerti bahasa mereka. Lalu mendoakan saya lagi, sama intinya. 3 orang pendeta itu berkata, aku akan menjadikan gereja ini gereja yang misioneri, yang bergerak dan akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Waduh, saudara yang kasih, saya diteguhkan, saya dimampukan. Lalu saya mulai bergerak, saudara yang kasih. Saya kumpulkan pengurus-pengurus gereja, itu ada 25 pengurus gereja. Kita mau bergerak. Jadi kalau hari Minggu ya, selesai ibadah, saya masuk ke kampung-kampung. Saya bawa ini pengurus gereja, siapa yang mau ikut pergi ke kampung-kampung menginjil. Menginjil kami sederhana, cari orang-orang sakit ya. Orang-orang sakit kita doakan ya. Sembuh tidak sembuh bukan urusan kita ya. Sembuh tidak sembuh urusan Tuhan. Kita doakan, agama apapun tidak peduli, kita doakan sering kasih Tuhan. Itu yang kami lakukan. Lalu kami membuka pelayanan pelepasan orang-orang yang kesurupan setan ya. Oh itu makanan kami setiap hari sering kasih Tuhan. Jadi Tuhan mendidik begitu keras. Kami mulai melayani orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang kerasukan setan sering kasih Tuhan. Itu awal bergeraknya kami sering kasih Tuhan. Dan lebih parah lagi, itu sampai akhirnya saya diundang ke beberapa gereja untuk berdoa. Berdoa untuk apa sudah kasih Tuhan? Orang yang sudah sakit keras. Waduh, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Kalau orang itu sakit keras ya, sudah keluar masuk rumah sakit, mereka bilang begini, undang kewe Bu Sadra ben didoake, engko lak ndang mati. Coba Bapak Ibu bagaimana ini? Aku dianggap malaikat penjabat nyawa ya. Betul, dari di Bawen itu sampai terkenal seperti itu. Dari gereja siapapun manapun, kalau saya diundang untuk berdoa, saya berangkat ya. Saya berangkat. Kalau tengah malam saya diundang, asal ada yang jemput saya gitu ya. Asal ada yang jemput saya. Benar sudah kasih Tuhan. Dari gereja-gereja lain, kalau orang itu mati, ndak mati, hidup ndak hidup ya. Orang tua keluarganya sudah bosan ngopeni, diundang ke Bu Sadra katanya. Lah saya ya berangkat namanya diundang ya. Kalau saya habis berdoa mati itu orang. Aduh sampai saya bilang, Tuhan ini apa ini maksudnya? Ini apa? Nah itu sebabnya kalau jemaat Bawen sakit keras, saudara yang kasih Tuhan, kalau saya mau pergi keluar kota ya, mau pergi keluar kota, hati saya ini selalu resah, tidak bisa. Saya harus mendoakan dulu, baru saya bisa pergi. Kalau saya sudah mendoakan, saya bisa pergi, itu bagus banget pikir saya. Tetapi seperti itu. Jadi orang-orang yang sulit mati, mereka undang saya doakan. Doanya langsung tak mati. Tapi saya berharap di sini jangan loh ya. Di sini jangan. Itu kasih karunia Tuhan ya. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Saya berpikir itu pasti ada rencana Tuhan, supaya dengan demikian nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Pasti ada maksud Tuhan. Nah kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi gereja tidak akan pernah tutup. Amin. Gereja tidak akan pernah tutup.
karena gereja adalah milik Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya akan terlahir generasi demi generasi, maka akan terlahir orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya dalam kepemimpinan Ibu Tommy, maka akan lahir orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mau bergerak dalam membantu pelayanan. Amin. Dan itulah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan jika berkat Tuhan itu turun atas orang percaya? Yang ketiga, akan terjadi apa saudaraku? Pencurahan berkat. Nah, pencurahan berkat akan kita alami. Pencurahan jiwa-jiwa akan kita alami. Apakah kita siap diberkati oleh Tuhan? Apakah kita siap dikirim jiwa-jiwa baru dari Tuhan? Kalau kita belum siap, maka Tuhan tidak akan mengirim. Saya kasih Tuhan. Saya berkata kepada jemaat-jemaat, ketika ada tuaian besar, ada jemaat-jemaat baru yang datang, maka lalu ada orang-orang lama mulai iri, mulai cemburu, dan berkata, Ibu Gembala lebih memperhatikan jemaat baru, jiwa baru. Kalau itu yang terjadi, berarti kita belum siap. Belum siap. Karena kita semua yang mau diberkati Tuhan, yang mau dikirim oleh jiwa baru, kita harus siap. Amin. Jadi siapapun nanti yang dikirim Tuhan ibadah di tempat ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Ketika mereka dikirim di tempat ini, mereka ingin bertemu dengan Tuhan seperti bertemu dengan kita semua. Nah, itu sebabnya kita harus siap. Kita harus siap, hilangkan kecemburuan, ya, hilangkan iri hati, hilangkan pilih-pilih. Kalau itu sudah tidak ada pada kita, maka kita siap menerima jiwa-jiwa baru, maka panen raya itu akan terjadi. Amin. Jadi itu maksudnya kita harus menjadi jemaat yang dewasa. Nah, kita akan mengalami satu pencurahan berkat Tuhan yang luar biasa. Apa itu berkat Tuhan? Kita baca dulu ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima, 3, 2, 1. Pada waktu itu engkau akan apa saudaraku? Heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Media dan Efa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat yang terakhir 7, ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nabayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai apa? Korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi ada berkat Tuhan yang disiapkan bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan, bagi kita yang percaya Tuhan. Kita akan diberkati. Lalu tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada ceritanya semakin kita memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, kita tidak akan jatuh miskin. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Semakin kita memberkati, menjadi berkat, maka dengar baik-baik, Tuhan lipat gandakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, diberkati untuk menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Mari kita akan lihat dulu bagian-bagiannya. Bukti-buktinya bahwa Allah itu siap memberkati kita orang percaya. Kita akan heran melihat, mengalami berkat Tuhan yang dibawa untuk apa saudaraku? Dipersembahkan pada mezbah Tuhan atau gereja Tuhan. Saya yakin, saya percaya setiap gereja itu memiliki program. Pasti Tuhan menyertai orang-orang untuk memberkati. Kita melihat contoh beberapa kali ketika gereja ini punya program perluasan gereja, program pembangunan gereja, program apa saja sampai akhirnya selesai, itu karena berkat Tuhan menyertai. Amin.
Dan kita sedang punya program yang besar sekarang ini. Program kita apa saudaraku? Hari Natal. Ya, di hari Natal itu butuh dana, butuh biaya, butuh berkat. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kalau kami Natalan di Bawen sudah sering kasih Tuhan. Karena kalau Natalan tidak bisa lagi di gereja, harus keluar sewa gedung. Nah, ketika kita sewa gedung Natalan di gereja, di luar, budgetnya untuk 500 orang yang datang lebih. Karena kalau kami Natalan itu seperti orang kampung, orang desa, ya, seperti hari raya, hari Lebaran. Jadi keluarga-keluarga yang pergi luar kota, yang selama itu kerja di Jakarta, kerja di Semarang, ya, lalu mereka pulang kampung ke desa, lalu ikut Natalan bersama di hari Natal perayaan gereja. Lalu kami pasti sering sekali itu pasti kurang konsumsinya. Kalau kurang berapa Bapak Ibu bisa tebak? 10 itu lumayan, ya. 5 itu lumayan sekali. 20 itu lumayan sekali. Konsumsi itu kurang pernah 80. 60 ya. Jadi ompak-ompakan kalau kurang, padahal sudah dilebihi. Misalnya siap 500 orang, sudah dilebihi 600 orang, masih kurang saudara. 60 orang, 60, 80 seperti itu. Tetapi bersyukur mereka seksi konsumsi dan jemaat-jemaat pengurus gereja ini ngerti ngalah, saudara kasih Tuhan. Jadi yang penting tamunya saja dulu. Nanti yang kurang-kurang ini didaftar, minggu depan baru dikasih, ya. Minggu depannya baru dikasih. Jadi kalau kurang makan, konsumsinya kurang, itu hampir tiap tahun dialami. Karena mesti sudah dikasih lebih, pasti kebobolan. Ya, enggak bisa tercegah, pasti kebobolan. Nah, saya selalu ingat khotbah Bapak Pendeta Tommy, dia bilang seperti ini yang sangat terkesan buat saya dan saya terapkan di jemaat, saya sampaikan di jemaat. Natal itu adalah hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan, good news, ya, kabar sukacita kita dapatkan, dan gereja pasti mengadakan itu untuk sebuah sukacita di mana bisa kumpul dengan keluarga, ya, berkumpul dengan teman-teman, pergi beribadah perayaan Natal seperti itu toh. Lalu jangan sampai hanya karena makanan bertengkar. Dia selalu katakan gitu kan, hanya karena seragam perbedaan jangan sampai bertengkar. Jadi di hari Natal itu tidak boleh bertengkar. Amin. Sukacita, kebahagiaan harus memenuhi kita, dan yakin percaya berkali-kali dialami oleh gereja ini, Tuhan tidak pernah memberi kekurangan, pasti berlebih. Amin. Dan Natal itu pun karena proyeknya Tuhan. Tujuannya apa? Kita merayakan Natal karena kita ingin bersukacita bersama keluarga dan menjangkau, ini tujuannya, menjangkau keluarga, teman, orang yang mereka ke gereja yang belum percaya Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita akan lihat di sini bagian-bagian terakhir. 1, setiap kali ada kemajuan pekerjaan Tuhan yang besar, mulia, pasti Tuhan apa saudaraku? Sediakan berkat melalui orang-orang tertentu yang diberkati Tuhan, melalui orang percaya yang diberkati Tuhan melalui kita. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita akan lihat dulu Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ketiga ayat 9, 3, 2, 1. Dari Tuhan datang apa saudaraku? Pertolongan, berkat-Mu ada atas umat-Mu. Amin. Dari Tuhan datangnya pertolongan buat kita, dan berkat Tuhan ada pada kita orang percaya. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan dengar, kalau kita rela menabur, ya, memberi berarti menabur, kita akan panen. Amin. Kita akan panen. Lalu Bapak Ibu mungkin berkata, aku tidak pernah dapat sesuatu, ya, aku tidak pernah menerima sesuatu. Bagaimana kita mau menerima kalau kita tidak menabur, ya? Tabur dulu, pasti kita akan menerima. Dan ketika kita menabur, memberi kepada seseorang, membawa persembahan kepada Tuhan, tidak boleh dengan sungut-sungut, ya. Tidak boleh mencari imbal balik. Kalau mencari imbal balik itu namanya mancing, ya. You know, tahu mancing? No, ya.
Mancing, oh tak kasih 1.000 biar aku nanti dapat 2.000. Itu mancing, itu ndak akan dapat ya. Jadi kepada siapapun kita memberi dengan sukacita. Amin. Tidak menuntut balas ya. Tuhan yang akan membalas. Luar biasa. Yang terakhir, nah ini contoh. Ada orang-orang Majus di hari Natal, sudah kasih Tuhan. Siapa itu orang-orang Majus? Mereka adalah para cendekiawan, mereka adalah orang-orang kaya, mereka para raja-raja yang datang dari negeri timur mencari bayi Yesus. Dalam perjalanan mereka sekitar 2 tahun mereka mencari Yesus, dan ketika mereka bertemu dengan Yesus maka mereka membawa persembahan, memberikan persembahan. Apa itu persembahannya? Emas, kemenyan, mur. Itu adalah benda-benda mulia, berharga, dipersembahkan kepada Yesus di hari Natal, hari kelahiran Yesus. Lalu mungkin Bapak Ibu berkata, itu bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang, tidak punya harta bagaimana? Oh, Tuhan menerima semua persembahan kita, bukan hanya harta uang, tetapi hati kita, hidup kita, tenaga kita. Di dalam hari Natal itu ada juga para gembala. Para gembala ini mewakili orang-orang sederhana, jemaat-jemaat sederhana yang mungkin tidak lebih dari keuangannya, dari harta bendanya, tetapi mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jadi orang kaya, orang miskin, semua diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ini kekuatan dari kuasa kelahiran Yesus yang begitu hebat. Jadi kita merayakan Natal bukan lagi mengingat Yesus bayi yang lahir, tidak. Kita selalu dengar firman Tuhan, Yesus itu ada pada diri kita. Tetapi di hari Natal itu kesempatan untuk kita membawa jiwa baru percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena ketika mereka kita undang perayaan Natal, pada umumnya mereka bisa datang, mereka mau datang, dan tujuan kita agar mereka menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di situ selain para orang Majus ada Lydia, dikasih Tuhan. Lydia itu apa dan siapa? Dia adalah seorang wanita penjual kain ungu, seorang bisnismen ya, yang selalu datang menerima ketika Yesus ada di daerah itu. Memberikan tempat, memberikan rumahnya, memberikan pelayanannya, memberikan hartanya, memberikan persembahan. Apa yang ia bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan dengar baik-baik, Tuhan mau kita semua menjadi Lydia di akhir zaman. Amin. Dan kita mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu dari diri kita, Tuhan lipat kali gandakan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita hidup, itu pun karena berkat Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari kemuliaan daripada Tuhan. Yang terakhir, nah Tuhan akan memberkati kita jemaat Tuhan agar menjadi apa saudaraku? Berkat. Yuk kita baca ayat terakhir, Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26. Kita baca sebagai ayat terakhir. 3, 2, 1. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Hari pagi hari ini Bapak Ibu pergi ke rumah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Dan ayat itu berkata, Allah memberkati dari rumah Tuhan. Amin. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat rohani. Kalau tadi saya katakan rohani dipulihkan, rohani diberkati, yang jasmani akan menyusul. Mari kita baca kesimpulan firman Tuhan. Kesimpulan 3, 2, 1. Jangan lewatkan awan kegerakan Allah yang lewat atas kita, tetapi apa saudaraku? Raih, genggam, dan dapatkan berkat kuasa kemuliaannya nyata buat kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Untuk menerima berkat Tuhan, tadi kuncinya adalah percaya. Pagi hari ini
Kita mau mengajak hati kita, jiwa kita, hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, saat ku tidak memahami isi hatimu, saat ku tidak tahu apa yang harus kulakukan, mari kita bawa hati kita untuk percaya saja. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita bersama. Saat ku tak melihat jalanmu, ini kami Tuhan. Kadangkala kami berjalan, kadangkala kami tidak tahu mau berbuat apa, mengatasi persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan kami tidak mengerti, kami tidak kuat, kami tidak mampu, kami ingin lari dari Engkau ya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami membawa jiwa kami membawa kami untuk percaya kepadamu, tunduk taat kepadamu. Karena Engkau berkata ketika kami taat, maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat kami semua. Saat ku tak melihat jalan, Hari ini satu momen yang luar biasa.
Kita telah melewati di tahun 2022 ini. Bahkan kita sedang ada di minggu terakhir di bulan November. 1 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya yakin ada banyak hal yang terjadi, banyak hal peristiwa yang kita alami, susah, senang, sedih dalam pergumulan hidup sepanjang tahun ini. Dengar baik-baik, kita mau lewati tahun ini dengan satu kepastian. Orang bisa memprediksi, pemerintah memprediksi apa yang akan terjadi, sesuatu yang gelap di tahun yang akan datang. Bersama Tuhan kita akan mengalami lawatan Tuhan, dan bersama Tuhan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan kekurangan, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita pagi hari ini untuk melewati, untuk meninggalkan tahun 2022. Kita percaya tahun depan ada pertolongan Tuhan, tahun depan ada cahaya Tuhan, tahun depan ada kemuliaan Tuhan, dan tahun depan kita bisa sukses berhasil. Kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bawa hidup kita, hati kita untuk percaya. Mari kita taruh tangan kita di dada kita masing-masing. Dengan iman kita percaya, dengan iman kita percaya yang baik, yang indah, yang mulia yang akan terjadi atas hidup kita. Mari sekali lagi kita pujikan lagu ini. Hatiku percaya, hatiku percaya. Melihat jemaat-jemaat Tuhan menyerahkan hati hidupnya di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Meskipun kami belum melihat, meskipun kami tidak mengerti, meskipun kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami percaya di tahun 2023 ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi buat kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala Tommy yang saat ini mengembalakan kami. Terus hikmat daripada Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan melimpah, hal-hal yang baru menyertai hamba-Mu. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan, pengurus gereja diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan kami selalu eksis dalam melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan yang membawa acara.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali firman Tuhan telah memberikan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tidak pernah basi ya tuh saudara, senantiasa baru. Apapun firman Tuhan itu pasti untuk kebutuhan kehidupan kita. Biarlah apa yang telah disampaikan hambanya memberi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Bagi yang Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Maria Harningsih yang pada siang hari ini telah membagikan berkat bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan warta, untuk warta gereja, untuk besok, untuk nanti sore ada kebaktian kedua di Pekunden Dalam jam 5 sore. Kemudian besok hari Senin tidak ada kebaktian WBI Inneke, tetapi ada pertemuan untuk pengurus WBI Inneke jam 5:30 sore. Kemudian setelah pertemuan pengurus WBI Inneke ada latihan paduan suara Hosana. Bagi Bapak Saudara yang tergabung dalam paduan suara bisa hadir sekitar 6:30. Kemudian besok hari Jumat ada ibadah untuk WBI Ana di Pekunden Dalam. Hari Sabtu jam 5:30 sore ada kebaktian Youth Nehemia di Pekunden Dalam. Kemudian hari Minggu ibadah akan disertai perjamuan kudus karena minggu pertama. Kemudian di warta juga telah dicantumkan untuk Natal Youth ya, bagi saudara kaum muda. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak muda bisa untuk ikut dalam ibadah Natal tanggal 10 Desember di Pekunden Dalam jam 5 sore dengan tema Alteration. Ya, nanti di sini dicantumkan untuk pendaftar melalui Google Form ya, melalui scan. Di warta ada. Itu mungkin untuk hari-hari kebaktian kita. Mungkin bisa saya sampaikan pada saat kesempatan ini bahwa ada berita keluarga. Kita tahu bahwa Bapak Pendeta Dance telah dipanggil Tuhan, telah dipanggil ke rumah Bapa, dan biarlah kita senantiasa mendukung doa untuk keluarga yang ditinggalkan, khususnya untuk Tuti, Adriano juga Priscilla. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam kehidupan mereka. Itu Bapak Saudara yang telah kasih Tuhan untuk warta yang ada, dan mungkin kalau masih ada yang belum disampaikan atau saya sampaikan mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ibu Gembala. Baiklah, kita saat ini akan bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon untuk para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Tiada henti Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk siang ini kembali Engkau memberikan firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Engkau siap mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami orang-orang percaya. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat menangkap setiap kegerakan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, dapat meraih, menggenggam dengan penuh kesungguhan hati, dan kami percaya berkat kemuliaan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu siang ini. Berkati Ibu Pendeta Maria Tuhan yang telah Engkau pakai bagi berkat bagi kami siang ini. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan, sehingga Ibu Maria boleh melayani Engkau dengan luasa, dan Engkau terus berikan urapan-urapan baru bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu dipakai untuk melayani pekerjaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Berkati putra-putrinya, berkati pelayanannya, berkati semua jemaatnya. Kasih anugerah kemurahan yang terbaik dari Engkau senantiasa Engkau curahkan bagi Ibu Maria. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu. Mari Tuhan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini semua Tuhan berkenan di hadirat-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami pada siang hari ini. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian firman-Mu Tuhan.
siang hari ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri, kita akan pujian. Kita akan naikkan pujian. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku. Nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Pagi melayani di Pekunden, dan di tempat ini doa kami Tuhan memberkati pelayanan ibu, keluarga dan jemaat. Saudara, selesai ibadah ini ada pertemuan panitia Natal yang terakhir ya. Ada pertemuan panitia Natal yang terakhir di sini jam 11 mungkin ya. Karena itu kita berdoa saudara yang merasa terima kasih untuk saudara yang sudah mengembalikan amplop Natal. Tetapi bagi yang belum, mungkin saudara pikir nanti baik, saudara bisa menghubungi Bapak Timotius Budiono sebagai bendahara Natal ya. Kita akan tetap mengadakan aksi sosial tentunya bagi jemaat yang tidak mampu, juga untuk anak-anak yatim piatu ya. Biar Tuhan memakai melalui persembahan saudara itu boleh berkenan ya. Dalam Natal ini memang tadi dikatakan sudah disinggung, memang lebih membutuhkan, tapi kita juga terbeban untuk anak-anak Tuhan yang tidak, supaya mereka juga bersuka cita di dalam Natal. Walaupun mungkin kita bisanya ngasih sedikit tidak apa-apa di tengah-tengah keadaan seperti ini. Orang yang memberi itu nggak jadi kekurangan. Tadi firman Tuhan mengatakan semakin kita memberi semakin kita diberkati. Memang hukum dunia berkata hemat pangkal kaya, tetapi hukum Tuhan siapa yang menyebar harta bertambah kaya, hidupnya selalu kelimpahan. Yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Itu firman Tuhan ya saudara. Hukum Tuhan dan hukum dunia berbeda. Karena itu saudara, dari tempat ini saudara yang merasa sudah berjanji iman bisa supaya bisa belanja, nanti Ibu Mila belanja sosial untuk bisa disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Terima kasih. Kita terus berdoa untuk Ibu Tuti ya, belum hadir di kita, supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang sedang kehilangan ya. Saya merasakan saudara, bagaimana rasanya ditinggal mendadak seperti itu. Pasti Tuhan
memberikan kemampuan kepada keluarga yang ditinggalkan, terlebih untuk anak-anaknya yang bertanya, kenapa sih? Kan papi mesti muda, bapak mesti muda, pelayanan, kok malah dipanggil pulang ya? Itu pertanyaan dari anak mereka yang laki-laki, kecuali nggak terlibat pelayan, papa melayani, mama melayani, kakak melayani, kok Tuhan panggil papa? Ya itu pertanyaannya, dan dia ibunya bertanya ke saya, tante doain. Ya, saya udah bertanya, saya sudah kasih tahu dia, jangan menyalahkan Tuhan, jangan bertanya. Terima karena apa yang Tuhan buat itu baik. Karena memang sudah waktunya, saudara, kalau sudah waktunya nggak kecil, nggak besar ya, pasti dipanggil pulang. Ya, karena itu kita dukung doa supaya tetap beriman kepada Tuhan. Kita akan akhiri ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Kami percaya Engkau juga sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar, yang kembali mengajar kami, meneguhkan kami untuk belajar melakukan firman-Mu menjadi terang Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami mau menjadi terang Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan kami boleh melihat banyak-banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami. Berkati Ibu Maria Harningsi yang sudah menjadi saluran berkat-Mu, pertama tambahkan hikmat, urapan baru Tuhan, Engkau pakai pelayanannya secara luar biasa. Kami menyerahkan masa depan anak-anaknya, pasangan hidupnya, Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan pelayanannya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, kami serahkan jemaatnya. Terima kasih Engkau juga memberkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan, baik WL, singer, pemusik, pembaca warta, kolektan, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau juga menyediakan berkat yang indah bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Tuti Pandual Tuhan yang baru ditinggalkan oleh suami yang mereka kasihi. Tuhan, mungkin kami tidak bisa menghibur mereka dengan kata-kata, tetapi Engkau menjamah Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang menghiburkan mereka, meneguhkan mereka, dan mereka bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Memang secara manusia sulit, tapi kami percaya di dalam Engkau tidak ada perkara yang sulit. Engkau sanggup memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena Engkau adalah ayah bagi anak yatim dan suami pelindung bagi para janda. Engkau akan menyertai, memelihara kehidupan mereka. Kami serahkan masa depan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan istrinya ke dalam tangan. Sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan, supaya mereka boleh tetap melekat erat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Hetty yang kemarin rencananya untuk mesong tapi mengalami kecelakaan dan patah tangannya. Engkau tolong Tuhan rencana operasi pada esok hari sebelum dokter menjamahnya. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan, dan jika Engkau mengizinkan operasi itu terjadi, Engkau juga menolong tangan dokter, menuntun tangan dokter untuk mengoperasi tangannya, sehingga alat-alat yang digunakan Engkau sucikan, Engkau sterilkan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dia mengalami pemulihan yang daripada Engkau sendiri. Kami berdoa untuk mereka Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Engkau menjamah mereka satu persatu. Tuhan, kami terus berdoa untuk keluarga Bapak Joko. Engkau sempurnakan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Evi Kamin. Kami berdoa untuk Ibu Ike Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mereka membutuhkan jamahan kuasa. Ibu Kastama Tuhan yang sudah lanjut usia. Mak Culan, kami serahkan Ibu Emi ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberkati mereka untuk tetap setia erat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa banyak kami datang. Kami percaya Engkau menjamah kami satu persatu secara khusus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan mereka jalan keluar, yang saat-saat ini mengalami putus asa karena ekonomi mengalami kesulitan, Engkau juga memberkati mereka untuk tetap sabar di dalam menantikan pertolongan-Mu. Engkau tolong Bapak Budiono Adi Pranoto, jamahan-Mu nyata Tuhan, sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan rencana Natal yang semakin dekat, dana biaya yang kami butuhkan, Engkau juga mencukupi semuanya. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Engkau memberkati kami semua. Persembahan yang dibawa dan
dipersembahkan kepadamu, baik syukur, tantangan persepuluhan. Engkau juga yang Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka, karena mereka sudah memberi, karena Engkau sudah memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu angkat kedua tangan saudara, diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau, dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.